Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan ya. Pertandingan ketiga di AFF ini yang menghadapi tuan rumah Vietnam, dan skor akhir Indonesia kalah ya 1-0 atas Vietnam ya. Gol tunggal dicetak oleh kapten mereka ya, yaitu Nguyen Quang Hai di menit ke-77 ya. Secara overall pertandingan Indonesia tadi itu lumayan bagus sebenarnya dibandingkan dua pertandingan sebelumnya melawan Myanmar dan Laos. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Laos, di sini nampak jelas perbedaan ya, biarpun dari segi permainan sebenarnya lumayan berimbang ya. Tapi dari segi efektivitas ya kita kalah juga. Memang ya seperti yang diharapkan atau yang diprediksikan awalnya, kita itu bakal digilas ya, bakal dihajar habis-habisan oleh Vietnam, dan nyatanya itu tidak seperti itu ya. Kita lihat dulu lah dari segi komposisi pemain ya. Pertama-tama di babak pertama itu Indonesia melakukan banyak rotasi ya, dimana Struik dan Arhan juga tidak dimainkan ya. Di situ kembali dari 11 pemain yang dipasang oleh STY ya. Di kiper ada Supriyadi ya, lalu di back itu ada Ferrari, Kadek Arel dan Donitri Pamungkas ya. 3 back ini masih tidak diganti lah. Lalu di wing kanan itu Asnawi Mangkualam, di wing kiri itu ada Tata ya. Lalu di tengahnya itu ada Syarif, ada Fikri dan Emero ya. Lalu di depannya ada Caraka dan Raihan Hanan ya. Jadi itu komposisi awal ya. Memang penguasaan bola kita kalah ya. Tapi di pertandingan ini Arkan Fikri yang bermain full 90 menit kali ini lebih bagus mainnya ya dibandingkan ketika melawan Laos. Tapi ya tentunya dengan banyak juga kesalahan, tapi lebih minimal lah dibandingkan ketika melawan Laos ya. Memang kalau dari segi statistik kita kalah ya. Dari ball position kita kalah 73 lawan 27 ya. Dari goal attempt juga mereka 20, kita 2 ya. Shot on goal mereka 4, kita 1, dan off targetnya mereka 8 dan kita 1 ya. Memang dari corner juga kita kalah telak ya, 7-2. Memang hampir rata-rata kita kalah ya. Tapi kalau secara permainan ya tidak begitu membahayakan ya. Bagaimana kita lihat dari statistik shot on goal juga mereka baru 4 ya. Yang ke gawang ya, kita 2 ya. Memang mereka banyak bermain di tengah gitu. Akhirnya karena mereka sulit juga menerobos daripada benteng pertahanan kita yang dikawal oleh si Ferrari, Kadek Arel dan Donitri yang itu bagus ya, rapi tadi ya. Hanya satu kesalahan ketika memang menit 77 itu tendangan dari luar kotak penaltinya begitu keras ya, mengenai Mister lalu kembali kepada pemain Vietnam itu sendiri. Lalu Quang Hai dengan tendangannya yang sangat keras sebenarnya masih sempat ditahan oleh kiper kita, namun mungkin karena menyusur tanah jadi tembus gitu ya. Jadi akhirnya kita kebobolan ya. Di situ memang sedikit kecewa lah kita karena kebobolan ya di menit 77 ya. Tapi sebenarnya secara overall itu permainan kita lumayan bagus ya, meningkat lah dibandingkan Laos ya. Dimana kita awalnya itu pikir kita itu Indonesia kali ini bakal dibantai habis-habisan oleh Vietnam ya, mengingat penampilan kita melawan Laos itu super duper jelek ya, mendapatkan kritikan dari segala elemen masyarakat kita ya. Tapi akhirnya tadi malah Indonesia membuktikan. Memang kadang-kadang ST ini aneh ya, ketika kita jumawa kita merasa bisa menang, kita justru tidak menang. Tetapi ketika kita merasa kita bakal dibantai ya, ternyata permainan kita lumayan bagus gitu loh. Bahkan bukan tidak mungkin tadi sebenarnya permainan seri ya. Bahkan di babak kedua itu kita ada beberapa peluang ya. Memang di babak kedua tuh terjadi banyak pergantian ya. Rafael Struik diganti, lalu ada Arhan ya dimasuk menggantikan Tata, lalu Detan menggantikan Caraka ya, ada Kuate dan Robi Darwis juga menggantikan Donitri Pamungkas ya. Tapi memang lagi-lagi yang patut diperhatikan ya, Hoki Caraka ya. Ini sudah ketiga kalinya Hoki Caraka dan memang belum ada penampilan yang bagus daripada seorang Hoki Caraka ya. Gitu-gitu doang ya. Mainnya lari-lari dan gak jelas ya sama sekali sama Hoki Caraka ini. Sudah 3 pertandingan ya. Saya masih bingung. Bahkan di babak kedua setelah masuknya Detan dan Rafael Struik itu lebih hidup permainannya, ditambah Arhan. Bahkan beberapa kali kombinasi 1-2 antara Detan dan Rafael Struik ini nyaris membuahkan gol ya. Membuat suatu serangan yang berbahaya lah. Membahayakan gawangnya Vietnam gitu loh. Nah ini yang harusnya STY mencoba memainkan Detan dari awal ya, bersama Rafael Struik ya. Tapi ya kurang tahu lah apa maksud dari rotasi pemain yang dilakukan oleh STY ini. Memang sebuah tanda tanya ya. Bagaimana komposisi pemain yang terus berganti ya, pertandingan demi pertandingan ya. Mungkin ya efektivitas dengan rotasi pemain, tapi ya kita kurang tahu juga lah apa yang ada di pikiran STY ini. Tapi intinya
permainan ada peningkatan, tapi ya belum bagus gitu loh. Masih banyak kesalahan elementer lah, khususnya di lini tengah itu passing masih jelek ya. Tapi ya ada peningkatan. Semoga ini peningkatan nanti, karena kita pertandingan selanjutnya itu masih lama ya. Di tanggal 21, jadi ada jeda 6 hari lah. Dan itu bermain di kandang, karena kans kita tuh sekarang masih ada ya. Sekarang kita setelah pertandingan tadi itu, kita di posisi kedua ya, di bawah Vietnam ya, dengan 4 poin ya. Jadi kita ada menyisakan satu pertandingan di tanggal 21 menghadapi Filipina. Jadi peluang kita lolos tuh masih ada kalau kita bisa mengalahkan Filipina ya nanti ya. Sedangkan di tim-tim lain itu masih ada beberapa pertandingan ya. Filipina sendiri masih ada pertandingan lain lagi ya. Dia masih ada pertandingan melawan Vietnam, lalu ada pertandingan melawan Indonesia. Melawan Vietnam kemungkinan besar Filipina kalah ya, karena Vietnam ini menargetkan 100% kemenangan di group stage ya. Dan dia selama ini sudah menjalani 2 pertandingan dengan 2 kemenangan terus ya. Dan kemungkinan dia nanti lawan Filipina juga bakal menang ya. Apalagi ketika melawan Myanmar, karena Myanmar sekarang di dasar klasmen ya. Jadi kemungkinan lolos kita itu masih ada ya. Namun pertanyaannya, kalau kita lolos, kita bakal menjadi runner up, dan kemungkinan besar kita bertemu Thailand ya di grup sebelah yang terus menang. Jadi banyak pundit juga meragukan ya, apabila kita permainan seperti ini kita ketemu Thailand. Thailand itu lebih di atas kertas lebih jago daripada pemain Vietnam ya, biarpun dia ada mix pemain senior dan junior, tapi di atas kertas mereka lebih bagus permainannya dibanding Vietnam. Jadi kalau tidak ada peningkatan, kemungkinan besar kita juga akan dibantai oleh Thailand lagi nanti di semifinal. Tapi ya kita harap ada perubahan, karena di sekarang ini ada perubahan dan ada waktu istirahat tentunya ya, sekitar 5-6 hari ya, untuk tim nasional kita bersiap menjamu Filipina nanti di Indonesia ya. Jadi peluang itu masih ada, namun ada beberapa peningkatan lah. Semoga kedepannya semakin meningkat ya, komposisi pemainnya semakin didapatkan ya. Semoga strikernya bisa diganti lah, mencoba dengan Victor Detan atau Ronaldo dari menit awal ya. Karena Ronaldo kuatnya juga menit bermainnya sangat sedikit ya, selalu dimainkan di menit 80-an, itu kurang menunjukkan skillnya. Sedangkan Victor Detan yang bagus sering dimainkan sebagai super sub ya. Hoki Caraka yang sudah diberi 3 kesempatan itu malah melempem gitu loh. Gitu-gitu aja, satu peluang pun belum ada si Hoki Caraka ini ya. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Ditambah ya, semoga kita bisa kedatangan Ivar Jenner ya. Sebagaimana kita ketahui, Sintayong terus meminta kepada PSSI untuk menarik Ivar Jenner ya ke tim nasional ini ya, karena kita memang di lini tengah ini kreativitasnya luar biasa minim ya. Tidak ada pemain yang bisa memberikan kreativitas luar biasa di lini tengah ya, tidak ada sama sekali. Makanya permainan kita kebanyakan buntu gitu loh. Beberapa kali bahkan kita dari open play itu belum ada. Cuman kemarin gol dari KDRL itu pun hasil lemparan bebas, yang lemparan dari pertambahan yang ke mulut lalu di shooting oleh KDRL ya. Benar-benar belum ada gol yang dari build up ya. Mungkin salah satu penyebabnya ya kita kekurangan di kreativitas di lini tengah ya, dimana sebenarnya Sintayong mengharapkan adanya Ivar Jenner dan Justin Hubner, tapi Justin Hubner kan sudah cedera kemarin, sepertinya waktu Wolves U21 melawan Aston Villa, di mana Wolves menang 4-0, tapi kayaknya sepertinya dari instastory-nya Justin Hubner cedera di situ, dia ada balut kakinya, jadi belum tahu bisa datang atau enggak. Yang intinya sekarang harapannya di Ivar Jenner ya. Kalau Ivar Jenner bisa datang, kemungkinan kita ada bala bantuan ya, ada kreativitas di lini tengah, karena sekarang di belakang itu udah solid lah, lumayan bagus lah. Ferrari, KDRL ya. KDRL hari ini mainnya bagus ya. Kalau kemarin sering overlap ketika melawan Laos, malah di hari ini dia sebagai center back itu bagus ya. Menjadi orang terakhir dia hari ini bagus sekali permainan dari KDRL ya. Hanya saja ya itulah satu peluang tadi yang membuat Vietnam unggul dari kita ya. Jadi semoga Ivar Jenner bisa segera bergabung ya, karena sepertinya di RST Divisi juga sudah habis pertandingan, jadi kemungkinan besar Ivar bisa gabung dan itu menjadi kreativitas dan nilai plus lah kita apalagi melawan Filipina ya di rumah kita sendiri ya, harusnya kita bisa menang dan kita bisa melaju ke selanjutnya di semifinal yang menghadapi siapapun itulah, mungkin Thailand, tapi kita siap kok dengan sistem home dan away ya. Jadi ya kita doakan aja semoga STY semakin hari semakin berkembang ya, apalagi ini ada waktu 5-6 hari istirahat dan 5-6 hari untuk meracik permainan daripada tim nasional ini ya, tim nasional U22 yang sekarang menjadi pertanyaan seluruh netizen Indonesia ya, apa yang dilakukan dengan STY. Tapi kita memang melihat ada progres ya, dari pertandingan Laos kemarin ke Vietnam ada progres, tapi ya memang kita kalah di Vietnam ini, kita kalah dan kita kehilangan 3 poin, tapi tidak apa-apa, yang penting ada progres. Semoga progresnya makin meningkat, khususnya nanti semakin lama semakin bagus ya.
Semoga melawan Filipina dari Myanmar kemarin ke Laos kita main jelek, di Vietnam ini kita ada peningkatan, semoga nanti di Philippines kita meningkat lagi, sampai semifinal kita semakin meningkat, ketemu Thailand ya. Karena Sintayong ini terkenal dengan si rubah licik namanya ya, ibarat karena dia sering membuat orang jatuh ke perangkap dia ya. Jadi semoga di saat kita di underdog kan dia bisa membalikkan keadaan ya, sama seperti timnas senior yang dimana orang meragukan kemampuan kita di ronde ketiga, tapi kita sekarang malah peluang itu terbuka ya, kita bisa membalikkan keadaan ya. Semoga di U22 di AFF ini juga seperti itu, dimana ketika tim yang lain merendahkan kita malah bisa membalikkan keadaan, sama seperti ketika melawan Vietnam ini, dimana orang mengira Indonesia bakal dibantai, ternyata malah bisa mengimbangi dan hampir mendapatkan nilai seri ya. Semoga kedepannya juga semakin naik, semakin meningkat ya, apalagi ketemu Thailand, orang pikir bakal kalah ya ketika menghadapi Thailand yang dijagokan menjadi juara. Semoga bisa dibalikkan keadaan lah ya. Oke, sekian video kali ini, terus berprogres tim U22 ya, kita dukung terus, kita support. Yang penting dukungan terus ya, stadion full, kita doa bersama. Jangan lupa teman-teman kalau menyukai video ini jangan lupa di like ya. Oke, sekian video kali ini, terima kasih dan ciao.